lagi di Hai Indonesia, Yap, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik pastinya ya. Betul. Kayak biasa 1 jam ke depan kita bakal nemenin pemirsa nih dengan informasi-informasi menarik dari dalam negeri maupun dari luar negeri pastinya. Dan ada Seri dan Sudiro di sini. Hai. Ada Kak Zita juga di sini. Hai. Kita berdua bakal nemenin kalian semua. Dan gimana kabarnya kalian pagi hari ini? Udah semangat? Semangat dong ya. Semoga selain sehat selalu juga ini ya, jangan lupa bahagia ya Besti ya. Jangan lupa bahagia Besti. Semua berhak bahagia. Kita semua berhak bahagia ya Besti ya. Ya, dan kayaknya kalau ngomongin kebahagiaan tuh ya, kalau cewek tuh bahagia banget kalau diajak belanja ya. Oh luar biasa. Sekolah perempuan nih lebih sukanya gini. Kamu mau apa? Mau belanja aja. Ambil aja, ambil. Nanti aku yang bayarin. Wah, itu Asik. bahagianya luar biasa. Bukan aku belanja kamu nemenin ya, enggak. Atau mungkin gini, dia belanja terus kamu ditanyain, kamu nggak belanja juga gitu. Lah, lu aturan lu kalau tahu diri mah bayarin. Bayarin ya. Ya emang kalau kita ngomongin tentang etika gitu, biasanya cewek itu lebih suka dibelanjain daripada ngeluarin duit sendiri. Ya cowok juga sih. Ya iyalah gini. Enggak, apalagi kalian masih PDKT gitu kan ya. Lagi mau PDKT-in cewek. Iya. Kayak cerita pribadi ya. Kayak cerita kita makan siang tadi. Cerita kita. Pribadi sekali sepertinya ya. Jadi tolong ya, perempuan itu bukan teman kalian untuk belanja, tapi Nggak mereka itu senang kalau dibelanjakan, guys. Oke, ini ngomong-ngomong tentang... Not. No, catet ya. Ini ngomong-ngomong tentang belanja, kita bakal bakal ngajak pemirsa mengenal lebih dekat mengenai pasar terbesar se-Asia Tenggara. Udah ada yang bisa tebak? Ini apalagi kalau bukan favoritnya. Enggak, mak, bapak-bapak juga favorit ke sini. Ke Pasar Tanah Abang, guys, ya kan? Benar. Itu dari, gue lupa lagi. Pokoknya dari daerah mana sampai mana, itu Tanah Abang semua. Iya. Tanah Abang maksudnya. Tanahnya si Abang. Iya. Tapi lu suka ini nggak belanja pakaian atau aksesoris di Tanah Abang? Sering? Pas pandemi Terakhir ini, kapan? Iya sebelum pandemi. Pandemi ini ya belum pernah menginjakan kaki ke sana juga sih, karena waktu itu kan malas aja gitu, prosedur masuknya ribet, ribet gitu. Kemarin kan kamu tahu sendiri 2 tahun kemarin kita serba susah kemana-mana. Repot gitu. Repot ya. Tapi kalau sekarang sih kayaknya kan udah mudah lagi, sama seperti masuk mall-mall biasa, cuman emang belum sempet ke sana. Kalau gue lebih sukanya ke ini, Mangga 2 kota sekalian. Oh gitu. Sebenarnya lebih murah di sana. Elektronik. Oh kalau elektronik iya, tapi kalau untuk kayak baju-baju. Gue nggak beli kain gitu. Gitu. Nah itu lebih murah di sana Tan. Biasanya nih pedagang-pedagang baju ngambilnya dari sana juga pusatnya. Betul. Sekarang ada yang baru lagi. Jadi kalau buat Asia Tenggara tuh orang Malaysia, orang Singapura, kalau ke Indonesia, dulu kan ke Tanah Abang belanja buat mereka jual lagi. Kalau sekarang mereka senang yang sebelah Grand Indonesia. Tamrin City. Ber-AC soalnya. Tamrin City nggak panas. Harga naik dikit tapi ber-AC. Iya. Mereka senengnya gitu. Ini emang kalau ngomongin Tanah Abang, pasar Tanah Abang ini bukan sembarang pasar pada umumnya aja. Jadi pasar Tanah Abang ini memiliki sejarah yang cukup panjang guys ya. Ini saking panjangnya. Sepertinya satu segmen aja tuh kurang kalau untuk kita bahas gitu ya. Jadi yang belum tahu, ini pasar Tanah Abang adalah pusat grosir tekstil terbesar se-Asia Tenggara. Gila ya, ini ada sekitar 200 miliar rupiah uang berputar di sana. Wow. Dan kejayaan pasar Tanah Abang ini terjalin dalam sejarah panjang bahkan sejak masa kolonial Belanda. Lantas bagaimana kisahnya? Ini cerita tentang pasar Tanah Abang bermula dari dibangunnya sebuah kanal oleh kapitan dari China ya. Namanya adalah Foa Bingham pada tahun 1648. Kanal ini dibuat dengan menyodet sungai Ciliwung. Kehadiran kanal yang dinamai Kanal Molenvliet itu turut melancarkan angkutan hasil hutan sekaligus mengakselerasi perkembangan daerah tersebut. Betul banget. Dan saat itu ya, seorang pejabat VOC yang kaya raya ini bernama Justinus Vince kemudian membeli tanah dari tuan tanah terkenal Cornelis Castellane yang adanya di pusat Batavia. Nah, lewat perundingan Castellane akhirnya melepas tanah tersebut dengan harga Rp39.000 pada tahun 1733. Untuk saat itu harga segitu terbilang cukup fantastis ya guys. Nah selanjutnya setelah memiliki tanah, insting bisnis Vince ini menyala nih. Ya kemudian akhirnya membuat 2 pasar. Ada pasar Senen dan juga pasar Tanah Abang. Keduanya dibangun atas izin gubernur VOC saat itu Abraham Patras yang memerintah tahun 1735 hingga 1737.
Luar biasa Pasar Senen dan Tanah Abang dia yang buat. Awalnya dari sodetan. Dari Sodetan. Kapitan China juga. Kapitan China Biangnya juga. dia. Dan ini Benar-benar. menurut buku Awi Syahab, Saudagar Baghdad dari Betawi tahun 2004, ia menjelaskan walau belum sebesar sekarang Pasar Tanah Abang yang hanya buka pada hari Sabtu, ini awalnya dibangun secara sederhana oleh Ving. Jadi beratapkan rumbia dan berdinding gedek atau kalau sekarang disebut anyaman bambu. Dan kegiatan jual beli yang dilakukan kala itu juga masih sebatas menjual tekstil dan kelontong aja. Nah, Oke, dahulu juga ya, ini di depan Pasar Tanah Abang terdapat toko-toko milik Tionghoa nih dengan arsitektur China. Sementara pada pedagang Betawi banyak berjualan sate kambing, sop, gulai, dan juga nasi uduk nih. Dan di tempat parkir yang sekarang, ini dulunya tuh terdapat tukang kue putu yang kesohor banget di seluruh Jakarta. Karena memang kalau di Tanah Abang banyak terdapat pemakaman. Nah, para peziarah biasanya sering membeli bunga yang banyak nih di depan pasar yang sekarang ini. jadi gitu. parkiran ya. Yang tadinya ya. Sorry, sekarang jadi angkot ngetem. Iya, angkot ngetem Iya kan? dan macetnya luar biasa. Oke, meskipun begitu kehadiran Pasar Tanah Abang ini tergolong istimewa ya guys. Jadi perkembangan pasar ini berperan besar dalam terbangunnya peradaban kecil di kampung Tanah Abang. Menurut G.J. Nawi, penulis buku Main Pukulan Pencak Silat Khas Betawi 2016, ini dijelaskan bahwa pembangunan Pasar Tanah Abang bertujuan untuk menampung segala hasil perkebunan di daerah itu. Seperti dari kebun kacang, kebun melati, hingga kebun pala. Dekat semua tuh. Yang semuanya telah jadi nama kampung. Tapi itu memang dekat semua sih. Iya, memang sekitar situ aja, kebun kacang situ. Ya kan, kebun melati Kebun pelati situ. segala. Kebun sirih. Kebun sirih dekat juga kan. Yes. Tinggal lewat Sarina. Yang jauh kebun jeruk ya. Yang jauh kebun jeruk doang. Iya, jauhnya langsung jauh gitu Jauh. kan. Kayak anak bawang dia sebenarnya ya, jauh banget gitu. Oke, dan ini banyak yang bertanya-tanya juga kenapa Pasar Tanah Abang dinamai Tanahnya Abang. Kenapa nggak Pasar Tanah Indonesia atau Tanah Jakarta? Iya, benar Kalau juga Tanah Indonesia, Tanah Jakarta mungkin karena waktu itu belum ada Indonesia. Jakarta udah ada, Batavia waktu itu ya sebutannya. Batavia. Atau enggak mungkin Tanah Mbak. Ya, bisa jadi. Tanah Bapak ya. Ini kalau dilihat dari berbagai versi cerita, Pasar Tanah Abang dikasih nama Pasar Tanah Abang karena diambil dari sebuah cerita pada tahun 1900-an. Jadi ada kemungkinan nama ini diberikan oleh pasukan Mataram atau pemberian orang Jawa pada waktu itu. Oke, bisa. Pemberian orang Jawa kan biasanya emas ya. Tanah Mas gitu. Pasar Mas. Pasar Tanah Mas. Bisa. Pasar Tanah Abang gitu. Belum tahu, Ya, kan ada beberapa cerita tentang awalnya. ya banyak sih ya gitu. Ya udahlah, yang penting sekarang kita taunya Tanah Abang itu menyediakan berbagai macam. Bener, itu dari kebun jati sampai kebun pala, Tanah Abang. Padahal dia juga, ya kan, tanahnya milik Abang bener. Kebun melati, kebun sirih, Tanah Abang. Ibaratnya Tanahnya gitu. Abang, luar biasa sih Abang ini satu memang ya gitu, tanahnya luas di mana-mana. Dia punya segalanya gitu Betul kan. banget gitu. Udah jadi kangen mau ke Tanah Abang. Katanya ada yang mau ke Tanah Abang nggak? Kira-kira milenial udah kangen belanja? Apa emang kalau kalian udah cukup aktif ke sana? Iya, udah sering taunya. Taunya udah sering. Kita Karena udah memang kalau sering yang, ke Tanah Abang. berjualan baju gitu ya, dan banyak ambilnya tuh dari sana. Kalau yang saya tahu itu sekarang pada pindahnya ke Tamrin City. Ya, tapi kalau Tanah City masih murah. Tapi kalau untuk kelasnya pedagang nih, Ya, yang iya. masih terus di sana gitu. Kalau Apalagi untuk yang kelasnya mau ngambil pedagang partai pasti banyak gitu. pasti beli kulakan segala macam pasti beli di Kalau sana. Tanah City harganya udah lumayan naik. Emang itu udah biasa banget di Tanah Abang kita ketemu sama orang asing gitu yang mau beli sekalian banyak. Iya, Itu nggak hanya orang normal asing banget. aja, orang Indonesia pun banyak. Iya. Ya kayak Mau gitulah beli ya. buat Tanah kebutuhan Abang. impor segala macam tuh banyak biasanya. Betul sekali. Nah, kira-kira apa istimewanya lagi atau cerita unik lagi dari Yes. Pasar Tanah Abang? Kita masih akan balik dan membicarakan tentang Pasar Tanah Abang, tapi nggak sekarang. Di segmen berikutnya ditahan dulu, karena kita harus break ya, Ditan. Betul sekali, tetap di sini jangan kemana-mana, masih di Hai Indonesia ya, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Kita kembali lagi di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Masih ada gue Ditan Sudiro di sini, masih ada rekan saya juga Nuka Aswita. Masih ada kita berdua, Kita masih ngebahas mengenai Pasar Tanah Abang. tanahnya si Abang. Yoi, dari kebun jati ke kebun pala, Tanah Abang. Ibaratnya Abang gitu ya. tanahnya banyak banget, Bang. Kalau kayak gitu Neng mau dong, Dari Bang. kebun melati ke kebun sirih, Tanah Abang. Ibaratnya gitu ya. Nah itu dia, jatuh bangun Pasar Tanah Abang kita bakal ngebahas nih. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai Pasar Tanah Abang nih.
ya namanya juga pasar Tanah Abang gitu kan. Ini sejarahnya panjang banget gitu. Ini yang namanya pasar ini pasti ada jatuh bangunnya juga gitu ya. Sama dengan pasar Tanah Abang. Jadi selama 5 tahun berdiri pada zaman dulu, pasar Tanah Abang ini nggak henti-hentinya menghadapi kemalangan. Salah satunya adalah saat peristiwa serangan atas perintah dari Gubernur Jenderal VOC Menir Adrian Wagner pada waktu itu tanggal 8 Oktober tahun 1740 ke wilayah tersebut. Serangan tersebut merupakan jawaban atas perilaku agresif orang-orang Tionghoa di Tanah Abang terhadap pos jaga VOC sehari sebelumnya ya. Atas peristiwa itulah orang-orang mengenalnya dengan istilah Chinesen-moord atau peristiwa pembunuhan orang Tionghoa atau yang lebih dikenal dengan istilah geger pecinan. Gitu, baik. Dan rekaman akan geger pecinan ini sempat digambarkan oleh Iksaka Banu dalam cerpennya yang berjudul Bintang Jatuh di tahun 2012. Nah, ini pada penggalan cerpennya Iksana menulis kepanikan orang Cina yang kala itu diketahui karena diburu, yang kala itu ketakutan ya karena diburu oleh pemerintah kolonial. Nah, orang Belanda ini lebih dari 100 jumlahnya bersama para relasi dan juga kuli bumi Petra dan berlari ke belakang gerombolan besar orang Tionghoa tadi. Bumi Putra. Iya, bukan berlari beriringan. Jadi bukan beriringan tapi di belakang. Mereka memburu seperti sekawanan singa gunung yang menggiring segerombolan bison di padang prairie, tulisnya. Kejadian itu pun menjalar ke pasar Tanah Abang. Sebab di sanalah tempat dari orang Cina banyak berdagang dan bertempat tinggal. Jadi mau nggak mau mereka ini menjadi bulan-bulanan serangan pasukan VOC yang menggunakan meriam sebagai senjata utama untuk memukul mundur gerombolan orang Cina. Alhasil tembakan meriam tidak hanya merusak sejumlah bangunan di pasar Tanah Abang, melainkan beberapa bangunan lainnya yang juga hancur dan juga ludes terbakar nih. Nah, baru 5 tahun berdiri, pasar Tanah Abang terkena bencana, ini porak-poranda dan terbakar ludes ya. Jadi memang nih dulu Tanah Abang tuh ini ya banyak orang China di sana yang Ya, berdagang. banyak pedagang dan ini tulisan Abdul Qair dalam bukunya yang berjudul Tempo Dulu tahun 2017 ya. Yap. Akibatnya huru-hara ini melumpuhkan pasar Tanah Abang dalam waktu yang sangat lama. Ya iyalah, gimana enggak gitu kan. Baru pada tahun 1801 pasar tersebut dibangun kembali. Meskipun begitu, sampai akhir abad ke-19, pasar Tanah Abang belum memiliki bangunan permanen. Jadi lantai bawahnya tuh baru mulai dikeraskan dengan pondasi adukan ibaratnya. Pada akhirnya geliat pasar Tanah Abang sebagai pusat perniagaan ini kembali bergairah saat waktu itu ada namanya Gemeente atau Kota Praja Batavia melakukan perombakan pasar secara permanen. Sebab dari niatan itulah pasar Tanah Abang bisa eksis sampai hari ini dan menghidupi pedagang-pedagang yang berjualan di dalamnya. Ya, kurang lebih seperti itulah. Ya, asal muasal dari pasar Tanah Abang. Pasar Tanah Abang. Nah, ternyata guys, kalian harus tahu nih, selain terkenal dengan menjual aneka baju, pasar Tanah Abang juga menjual oleh-oleh haji. Iya. Ini makanya kadang-kadang kalau kita dapat oleh-oleh haji, tanya, ini beneran beli di Mekah apa beli di Tanah Abang? Itu dia. Kadang banyaknya orang udah belinya di Tanah Abang. Ini biasanya gitu. tuh jadi saat orang haji kembali ke Indonesia, gitu. setelah haji atau umroh, Ya. biasanya banyak yang membeli oleh-olehnya di pasar Tanah Abang. Beberapa oleh-oleh khas Arab itu ada dari mulai kurma, air zam-zam, kacang-kacangan, pacar kuku, dan juga kosmetik. Nah, yang sering main ke Tanah Abang pasti hafal nih. Biasanya di bagian depan tuh kalau nggak salah. Pasar ini biasanya menjadi 3 wilayah, ada Tanah Abang Metro, Tanah Abang Lama, dan Tanah Abang Auri. Tanah Abang Lama terdiri dari beberapa blok antara blok A, blok B, dan blok F. Sementara Tanah Abang Auri memiliki blok yang lebih banyak yaitu A, B, C, D, E, F, G, AA, BB, dan CC. Nah, kalau kamu sering belanja di blok yang mana nih? Ingat nggak lu, Nuka? Gue belanjanya seringnya di blok A. Blok A, hafal dia. Lebih murah. Oke, ini Tuh, kalau blok A, B sama F aja kadang-kadang lebih beda-beda harganya. ini yang kita bahas mengenai oleh-oleh haji, makanya kan sempat ada tuh cerita film yang dia bilangnya di kampung mau naik haji, tapi tinggal di Tanah Abang. Habis itu Sebulan. pulang Bawa oleh-oleh. Iya, karena di sana beneran deh guys, ada kurma, kacang Arab Ada juga foto studio ada. juga loh di Arab. Terus kayak sejadah, mukena gitu-gitu, Iya. banyak banget. Itu sempet kayak haji palsu sebutannya. Ya Allah, Jadi sedih sebenarnya dia banget. tinggal di pasar Tanah Abang. Ada foto studionya juga seolah-olah dia lagi umroh beneran. Ya Allah, kesedih. Beneran, terus dia Dosa beli nggak sih oleh-olehnya di ngasih orang sana. kayak Ya gitu? dosa lah menurut lu. Dibohongin ya gitu dengan Tapi itu bohongin. katanya banyak yang dilakukan.
Banyak karena Banyak. dengan alasan gini, biasanya kalau orang pulang umroh kan bagasinya dibatasi. Iya, apalah. Apalah, air zam-zamnya cuma boleh bawa segini, berapa liter aja gitu. Dan di Tanah Abang juga ada yang jual air zam-zam. Nggak Iya. tahu deh tuh air zam-zam beneran apa Iya. air keran. Iya itu dia, tapi itu jadi masuk dalam, gue lupa judul filmnya, film pokoknya yang main stand up comedian. Oh. Isinya. Iya apa Oh judulnya? iya, Rizky Nazar. Mekah I'm Maka Coming. I'm Coming. Iya benar-benar itu film itu. Iya, film jadi dia itu. ceritanya, ayo kita umroh, ayo. Taunya Dia cuma ditipu. ke situ doang, Dia iya, ditipu sama yang nganterinnya, ternyata cuma di asrama haji aja nggak ngapa-ngapain. Kasihan. Gitu. Ya semoga tapi kita nggak nipu-nipu ya guys. Enggak, kita beneran ibaratnya. Yap, Gitu. itu dia tadi pembahasan kita mengenai asal-usul dari Pasar Tanah Abang. Yap. Dan di segmen selanjutnya kita mau berikan tips nih bagaimana cara berbelanja di Pasar Tanah Abang. Iya, kadang banyak yang suka nggak tahu juga nih tips and triknya. Tenang, kita kasih ya. Tapi sesudah jeda yang berikut ini jangan kemana-mana. Tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, kita balik lagi ya. Ini masih sama Nuka Zita dan juga ada Ditan Sudiro Yes. di sini dan kita masih bahas soal pasar tanah. Kalau tadi kita udah Abang. membahas mengenai asal-usul dari Pasar Betul. Tanah Abang, kali ini kita bakal ngebahas tips dan trik bagaimana cara berbelanja Iya, di Pasar biar Tanah Abang. kalian juga nggak kecelek ya belanja. Katanya pasar Tanah Abang murah-murah. Ah. Kok ini mahal? Nah, Makin dalam tuh makin murah biasanya. atau enggak tempat yang tidak ada di luar-luar tersembunyi Yeah. di belakang-belakang gitu. Oke. Ini emang sejak dulu Pasar Tanah Abang di Jakarta tuh selalu dipadati oleh pengunjung untuk berbelanja kebutuhan. Kalau misalnya pemirsa berencana untuk berbelanja ke Pasar Tanah Abang, kita punya beberapa tips yang perlu diperhatikan supaya kegiatan berbelanja berjalan dengan aman dan nyaman. Tipsnya itu yang pertama adalah siapkan alat kesehatan penunjang protokol kesehatan. Kayak bawa hand sanitizer dan masker cadangan ya. Selain itu ketika lagi berkunjung ke sana, pastikan juga kondisi tubuh kita dalam kondisi yang fit ya. Iya, soalnya bisa rame-rame di sana. Soalnya Nanti pusing. capek kan, bisa dehidrasi kalian jalan kaki dari ujung ke ujung, atas ke bawah. Itu luas banget kan Tanah Abang gitu. Pastikan kalian nggak dehidrasi ya. Dan biasakan juga untuk datang di waktu yang tepat. Misalkan datang pada waktu pagi hari nih, biasanya udah mulai ramai nih jam 7 pagi sampai jam 10 pagi. Karena memang semakin siang Pasar Tanah Abang ini semakin ramai pengunjung. Dan kalau memungkinkan juga sebaiknya kamu harus menghindari pada hari-hari libur. Karena memang jumlah pengunjung akan semakin membludak biasanya Jadi kalau lebih tanggal ramai merah. ya. Oke, dan jangan lupa juga kalau mau belanja, bikin daftar belanja. Sebisa mungkin sebelum belanja ke Pasar Tanah Abang, kita udah bikin list belanjaan yang akan kita beli di sana ya. Supaya sampai sana udah tahu tujuannya mau beli apa. Iya, kalau enggak lapar mata. Nanti, oh ini lucu, aduh habis dari sini, aduh kok itu lucu juga. Mau Duitnya semuanya. habis, ya kan. Nah biasakan juga untuk kalian sedia uang tunai nih, karena memang biasanya ada beberapa toko yang tidak menerima atau tidak menyediakan untuk pembayaran non tunai. Harus cash ya. Harus cash. Oke, gitu. dan jangan lupa untuk memperhatikan barang bawaan kita, tempatkanlah tas dan barang berharga secara aman supaya terhindar ya dari tingkat kriminal yang tinggi di sana. Banyak loh maling-malingnya. Betul banget. Jadi kadang-kadang banyak yang kayaknya dompetku tadi di tas disilet. Udah nggak ada. Nah, karena saking kreditnya di sana, kadang-kadang kita nggak aware sama dompet atau tas kita kan. Dan sebaiknya kalian ini jangan bawa kendaraan pribadi. Pakai kendaraan atau transportasi umum aja. Jadi kalau kalian tidak membawa barang yang cukup banyak, gunakanlah transportasi publik ketika akan menuju atau selesai dari Pasar Tanah Abang. Nah, di sana ada berbagai transportasi publik mulai dari angkutan umum juga ada. Transjakarta dan kereta komuter lain juga ada. Ini juga bisa mengurangi kemacetan yang sering terjadi kan di sekitar Pasar Tanah Abang. Kita tahu sendiri, tin klakson gak kentinti gitu. Dan kalau bila kalian nggak mau nih desak-desakan di Pasar Tanah Abang, kalian juga bisa pilih pasar lainnya dan nggak kalah murahnya dari Pasar Tanah Abang. Nah, ini kita punya listnya. Yang pertama kayak ada Pasar Majestic. Kalau Pasar Majestic itu adanya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yakni adalah pasar yang diresmikan pada tanggal atau tahun 1981. Pasar ini sempat mengalami peremajaan pada 2010 dan akhirnya diresmikan kembali pada tahun 2012 oleh Gubernur DKI Jakarta kala itu Fauzi Bowo. Nah, pasar ini adalah pusat perbelanjaan modern di Jakarta Selatan yang menyediakan tekstil dan sejumlah
toko yang pemiliknya adalah keturunan Cina gitu. India. India apa Cina ya? India. Oke, Pasar Majestic juga menjual obat-obatan, kosmetik, dan pakaian. Di sana juga ada sayuran, buah, daging, ayam, ikan, bahan-bahan kue, hingga kios-kios penjahit. Cukup lengkap sih guys. Iya betul. Dan ada juga Pasar Senen. Pasar Senen di Jakarta Pusat ini merupakan pasar tertua yang ada di Jakarta. Dan pasar ini mendapat julukan Senen karena awalnya kegiatan jual beli itu cuma berlangsung setiap hari Senin aja dan didominasi oleh masyarakat etnis Tionghoa. Pasar ini dibuka pada tanggal 30 Agustus 1733 di kawasan yang dahulu dinamakan Weltervreden atau Jakarta ya. Dan saat ini Pasar Senen adalah perpaduan antara pasar tradisional dan pasar modern serta terkenal sebagai pusat grosir tas dan aksesoris wanita. Wih, boleh juga nih jadi pilihan. Senen. Selanjutnya ini nggak jauh dari Pasar Tanah Abang, dekat Grand Indonesia. Ya. Ini ada Tamrin City, ini adalah pusat perbelanjaan yang dekat banget dengan Pasar Tanah Abang ya. Jadi pusat perbelanjaan modern ini resmi dibuka pada 2010 silam guys. Dan kalau di sana kalian ini dapat menemui pedagang pakaian muslim, batik sampai tenun juga ada. Tamrin City ini berbentuk super block yang dilengkapi dengan 9 tower apartemen, townhouse, terus ada juga hotel Amaris, perkantoran, dan juga ada exhibition hall di sana lengkap. Ya. Dan ini spot selanjutnya, spot favorit gue, ITC Mangga 2. Ini merupakan perbelanjaan yang ada di daerah Mangga 2, Jakarta Utara. Dan di mall ini mereka menawarkan berbagai macam barang, dari mulai tekstil, souvenir, dan juga berbagai macam aksesoris ya, elektronik terutama. Ini diresmikan pada tahun 1989, dan di ITC Mangga 2 ini menyediakan berbagai macam kebutuhan dasar kain, baik untuk busana wanita, pria, anak-anak, dan batik. Dan Mall ITC Mangga 2 juga menjual produk dari berbagai macam negara, seperti Tiongkok, Hong Kong, Korea, sampai Thailand. Toko-toko di sana juga dikenal karena harganya lebih murah daripada toko pada umumnya. Elektroniknya apa lagi? Betul. Dari ITC Mangga 2, kita beralih ke ITC Cempaka Mas. Ini adanya di Jakarta Pusat ya. Nah, pusat grosir ini terdiri dari 6 lantai, lokasinya berada di persimpangan kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Selain itu, menyediakan juga ada pakaian. Pusat perbelanjaan ini juga dikenal sebagai sentra handphone dan juga komputer terbesar. Nah, ini setelah ITC Roximas ya, biasanya urutannya gitu. Nah, barang-barang di ITC Cempaka Mas juga terkenal bisa ditawar. Bisa, sebenarnya semua bisa ditawar sih. Oke, dan dari semua pasar modern dan tradisional udah kita bahas, yang paling sering lo kunjungi yang mana? Kalau gue itu, ITC Mangga 2 gue. Lo ITC Kuningan lo jangan-jangan. Enggak. Kalau sekarang iya. Iya, kalau sekarang gue juga. Yang tadi kita bahas. Kalau ITC gue Mangga 2. Mas ada, dulu sering banget. Ada apaan sih ITC Cempaka Mas? Ya sama aja kayak ITC pada umumnya lah. Terus Tanah Abang ya juga pernah gitu. Cuman kalau Tanah Abang bener sih tadi kita harus ada pintar-pintar milih jam. Kenapa emang nggak ngerti gue? Crowded banget. Makan siang gitu. Waktu itu ada yang bilang, makanya kalau mau belanja untuk umum jangan hari Kamis. Hari Kamis tuh hari-harinya orang belanja ini atau nggak kayak borongan gitu loh. Orang-orang dagang karena Kamis tuh banyak kayak barang baru mungkin datang langsung kayak tukang dagang tuh rame banget. Dan bener aja Tan, tuh pernah hari Kamis yang isinya ya Allah manusia dan berbaunya campur. Saya kebayang ya. Pusing. Terus pengalaman gitu. lo selain weekend jangan hari Kamis. Jangan hari Kamis gitu kayak. Senin sampai Rabu lah ya. Kita ini terus orang-orang bawa barang gitu. Yang diangkat-angkat gitu kan. Gitu kan kayak. Ya udah. Gitu Berarti kan. pilihannya Senin sampai Rabu lah ya. Iya. Itu jangan lupa bawa minyak angin. Takut pusing yang bau-bau yang udah dicampur itu loh, percampuran. Segitunya ya. Karena rame orang, Tapi Tan. tips untuk nawarnya gimana sih? Ajarin gue coba. Hah? Tips untuk nawarnya. Oh ini sih tergantung skillnya masing-masing Biasanya sebenarnya. gimana? Ini berapa Mbak? 10.000 dua. Enggak gini, 150 Mbak satu. Enggak 70. Langsung turun dah. Mulutnya. Turun langsung. Kadang ada pedagang yang enak itu yang dibawa bercanda gini. Ya lama 100.000 aja belum nutup modal. Ya namanya pembeli ya Mas ya, nawar dulu. Ntar ada yang kayak gini, Mbak berapa? 150, 70 ya Mbak. Cari aja sana Mbak ke tempat yang lain. Udah kesel.
Pokoknya tawar setengah ya. Setengah dulu, ntar kan naik tuh nego gitu. Ya udah cepet deh mentok cepet gitu. Ya 110 deh mbak. Ya udah nggak ada lagi recehan mbak nih, kalau mau cepet saya bayar deh gitu. Skill nawar tuh sebenarnya. Skill nawar, oke setengah Iya. dulu ya. Setengah Tinggal dulu. ditinggal. Setengah dulu. Kalau nggak gitu dikasih kan. juga ditinggal. Iya, kita berharap kita dipanggil. Berharap dipanggil. Nggak taunya enggak, suwe. Nggak taunya nggak dipanggil. Gue berharap gini, yaudah 100 deh, kalau 100 saya kasih nih, saya bayar nih. Ya tambahin dong mbak, 110.000 gitu. Ah enggak, udah 100 udah, yuk kalau mau udah deal. Enggak, ya udah gue jalanin. Oke, Ya udah, ibaratnya- udah, nih mbak, ambil. Ibaratnya kayak gitu ya, salah Iya. satu tips dan trik tambahan dari Nuka Aswita adalah cara menawar. Tawarlah setengah harga dulu, mulai Nanti kan naik dari sana. naik tuh Iya. gitu, deal-dealannya gitu. Ya tapi jangan yang kebangetan juga ya, Dem. Tahu diri Buka juga harga lah ya. 150 lo tawar 50.000. Ya. Ya jangan, itu Yap. udah kayak gitu. Itulah dia tadi informasi tips-tips Seputar kalau Tanah mau Abang. berbelanja di Iya. Pasar Tanah Abang. Udah kita informasikan semuanya ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik.